Pernah nggak sih kamu merasa ada sesuatu yang aneh, seperti tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas, atau merasa ada koneksi yang sulit untuk dijelaskan? Terkadang, kita nggak sadar bahwa perilaku ataupun tanda-tanda tertentu dari seseorang sebenarnya menunjukkan apa yang ada di pikiran mereka. Mungkin saja lewat tindakan kecil atau hal-hal yang terkesan sepele, dia sebenarnya sedang memberi sinyal bahwa kamu selalu ada di pikirannya. Tapi bagaimana caranya kita tahu tanda jika seseorang sedang di pikiran seseorang? Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video ini kita akan membahas tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk kalau kamu ternyata selalu ada di pikiran dia. Jadi kalau kamu pernah bertanya-tanya, apakah dia memikirkan aku seperti aku memikirkan dia? Dan semoga video ini bisa membantu menjawabnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, dia selalu tahu apa yang kamu lakukan. Kalau dia selalu tahu apa yang kamu lakukan, meskipun kalian gak sering komunikasi, itu bisa jadi tanda kuat bahwa kamu ada di pikirannya. Entah itu lewat media sosial, cerita dari teman-temannya, atau bahkan dari komentar kecil yang pernah kamu lontarkan sebelumnya, seolah dia selalu ingin tahu kabar kamu dan tetap up to date tentang hidupmu. Bayangkan, kamu baru saja mengunggah sesuatu di media sosial, dan dia langsung memberi komentar atau menyukai unggahan tersebut, atau mungkin dia tiba-tiba menyebutkan sesuatu yang hanya kamu bagikan kepada lingkaran kecil teman-temanmu. Hal ini menunjukkan bahwa dia memberikan perhatian ekstra untuk mencari tahu tentang apa yang sedang terjadi di hidupmu. Dan lebih dari itu, perhatian ini seringkali terlihat di percakapan kalian. Misalnya, dia bisa saja bertanya, "Kamu kemarin ke tempat X ya? Gimana rasanya?" Atau "Aku dengar kamu lagi sibuk sama proyek baru, ceritain dong." Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya menunjukkan ketertarikannya untuk terus terhubung denganmu. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu suka ngebahas kamu di depan teman-temannya. Dia suka banget ngebahas kamu di depan teman-temannya. Mungkin ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Ketika seseorang sering menyebut nama kamu atau menceritakan hal-hal tentang kamu kepada orang lain, itu artinya kamu telah menjadi bagian penting dalam pikirannya. Dan coba perhatikan, apakah teman-temannya pernah bilang, si dia sering banget cerita tentang kamu loh. Atau mungkin teman-temannya mulai tahu banyak tentang kamu, meskipun kamu nggak pernah cerita langsung ke mereka. Ini bisa jadi bukti nyata kalau dia nggak malu-malu menunjukkan perhatiannya ke kamu. Hal ini juga bisa menjadi cara dia mencari dukungan ataupun pendapat dari teman-temannya. Bisa jadi dia ingin tahu pendapat mereka tentang kamu, atau bahkan ingin mencari konfirmasi apakah perasaannya terhadap kamu itu nyata. Jadi kalau dia sering banget menyebut nama kamu di percakapan sehari-harinya, itu adalah tanda besar bahwa kamu terus ada di pikirannya. Yang ketiga, dia jadi penasaran tentang semua hal di hidup kamu. Dia selalu penasaran tentang apa yang terjadi dalam hidup kamu, bahkan hal-hal kecil yang gak banyak orang tahu. Kalau dia sering bertanya tentang kegiatanmu, kesukaanmu, atau bahkan hal-hal yang menurutmu itu sepele, itu tandanya dia benar-benar ingin mengenal kamu lebih mendalam. Bayangkan, dia nggak hanya sekedar bertanya, "Kamu lagi sibuk apa?" tapi juga menggali lebih jauh. Seperti contohnya, kenapa kamu suka banget sama hal itu? Atau gimana awalnya kamu bisa tertarik ke situ? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin memahami kamu, bukan hanya sekedar basa-basi. Rasa ingin tahunya juga sering terlihat dari bagaimana dia mengingat detail kecil tentang kamu. Mungkin kamu pernah cerita tentang film favorit, buku yang kamu suka, atau tempat yang ingin kamu kunjungi, dan dia tiba-tiba membahasnya lagi di lain waktu. Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak hanya mendengar, tapi juga memperhatikan dan menyimpan semua informasi itu di pikirannya. Yang keempat, dia tahu apa yang kamu rasakan tanpa kamu ucapkan. Dia bisa langsung tahu kalau kamu lagi gak enak hati atau sedang ada masalah, padahal kamu gak ngomong apa-apa. Ini karena dia peka banget sama perubahan kecil dalam dirimu. Itu tandanya dia selalu memikirkan perasaanmu. Misalnya, dia bisa menyadari nada bicaramu yang berbeda, ekspresi wajahmu yang terlihat kurang ceria, atau bahkan cara kamu membalas pesan yang terkesan lebih singkat dari biasanya.
Dia nggak butuh kamu cerita panjang lebar untuk tahu bahwa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Ketika seseorang bisa memahami emosimu tanpa harus kamu mengatakannya, itu artinya dia benar-benar memperhatikan kamu. Kepekaan ini datang dari rasa peduli yang mendalam, dan tentunya karena kamu selalu ada di pikirannya. Yang kelima dan terakhir, sering menghubungimu tanpa alasan yang jelas. Dia sering menghubungimu meskipun gak ada alasan yang penting. Mungkin hanya sekedar ingin ngobrol ringan atau cek kabarmu. Tapi sebenarnya, kebiasaan ini menunjukkan lebih dari itu. Pernah nggak sih tiba-tiba dia kirim pesan dengan isi yang terkesan sepele, seperti lagi apa, atau udah makan atau belum? Hal kecil ini mungkin terlihat biasa saja, tapi sebenarnya menyiratkan bahwa kamu ada di pikirannya, dan dia merasa perlu menjalin koneksi denganmu. Selain itu, dia mungkin mencoba menciptakan momen kecil untuk mendekatkan diri, misalnya mengajak bercanda atau berbagi cerita ringan, dan semua ini adalah usahanya untuk tetap berada di radar kamu, sekaligus memastikan bahwa hubungan kalian tetap hangat. Jadi kalau dia sering menghubungi kamu tanpa alasan yang jelas, itu bukan sekedar kebiasaan, itu semua adalah tanda kuat bahwa kamu punya tempat spesial di hatinya, dan dia ingin memastikan bahwa kamu tahu betapa berharganya kamu bagi dia. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda kalau kamu selalu ada di pikiran dia. Kalau kamu merasa ada tanda-tanda tersebut, mungkin ini adalah saatnya kamu lebih perhatian pada perasaan dia juga. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.